Bagaimana membedakan batuk pilek pada saat musim pancaroba itu karena cuaca atau itu karena COVID-19? Iya. Jadi pertama kita mesti mengenal ada istilahnya great imitator untuk Great penyakit imitator. ini. Jadi penipu ulung. Jadi pasien-pasien dengan COVID itu bisa datang dengan apa aja tadi. Bisa dengan demam saja, bisa dengan batuk, bisa dengan pilek, bisa dengan diare, bisa dengan nyeri perut, gitu, bisa dengan pegel-pegel, bisa dengan lemes-lemes gitu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, kira-kira bagaimana nih kita mengidentifikasinya? Oke, pertama kita mesti lihat bahwa batuk pileknya itu bukan batuk pilek yang biasa. Misalnya maksudnya apa? Misalnya dia dengan demam tinggi. Iya. Ya kan dengan demam tinggi. Demamnya 37,5 ke atas dari Ini nggak biasa 38. Nah, berarti. nggak biasa. Ya, dan gejala virus yang itu yang sama, pegel-pegel, ya kan? Lemas. Pegel-pegel lemes gitu ya. Nah, tadi. Nah, jadi biasanya bagaimana nih kita ngebedain ini? Saya biasanya begini, ya udah liatin aja dulu 2-3 hari. Kan biasanya orang kan obat warung silakan. Tapi kok ini makin lemes, hati-hati. Apalagi tadi nih, kita kalau setelah itu kita mesti rewind. Dalam seminggu terakhir ini, kita ketemu siapa aja nih? Oh iya, saya tuh ketemu waktu itu barengan orangnya nggak pakai masker. Nah, hati-hati. Jangan-jangan ini, nah tadi. Saya selama seminggu ini cuma di rumah saja, nggak pernah ketemu orang. Mungkin batuk pileknya karena flu biasa. Flu biasa. Jadi itu faktor yang penting. Riwayat kontak, kita rewind. Apa sih yang kita pernah kontak dengan siapa aja sih gitu. Nah, cuman tadi itu ya, setelah itu tadi lemes, kemudian demamnya masih ada misalnya, kemudian progresif. Nah, kita bilang, maksudnya apa? Kok batuknya makin sering, kemudian pileknya tuh tambah lagi gejala lain, sakit tenggorokan misalnya. Nah, kalau ini udah beberapa gejala, apalagi tadi misalnya anosmia, dia nggak bisa ciumannya hilang. Ciumannya hilang. Nah, itu Ini udah khas kita banget bilang, nih. nah udah khas Iya. banget. Jadi jangan sampai, kadang-kadang kan ada anjuran, udah nunggu sesak napas. Jangan, kalau udah sesak napas itu udah berat. Betul dok, ini kadang gini, kadang yang kita kalau di orang medis itu biasa bilang ada namanya viral load. Ya, Ini kan betul. semakin dibiarkan viral load ini akan semakin banyak di Iya, dalam tubuh. betul. Jadi itu tidak perlu menunggu gejala dulu dok. Iya. Gejala, apalagi kalau gejala berat jangan sampai ya amit-amit ya Betul. sesak napas ini. Bahkan ini ya, Dr. Rizal. Jadi bahkan ada satu riset, justru virus tinggi itu malah 1 hari sebelum gejala timbul. Nah, jadi itu dia belum bergejala, itu virusnya udah tinggi itu. Dan virus itu biasa bertahannya seminggu, 2 minggu itu udah mulai turun. Memang ada sih, saya dok udah artinya udah sampai 4 minggu kok masih di swab masih positif juga. Itu sebenarnya udah tinggal fragmen saja. Kalau yang paling beratnya itu biasanya seminggu pertama itu. 1 hari sebelum bergejala sampai 1 minggu. Makanya kan bedain mau diperiksa dengan rapid test yang antibodinya atau dengan Betul. swab. Kalau antibodi itu antibodinya mungkin masih negatif belum muncul, tapi kalau di swab bisa positif gitu loh. Iya, jadi sebenarnya paling disarankan itu di swab pada saat kita merasa bahwa pertama kita ada riwayat kontak apalagi. Ya, betul. Tuh gejala tuh. Ah, betul. Kemudian Gitu. gejala. Cuman tadi sekali lagi yang penting ya kalau ke dokter biasanya kita cek darahnya deh. Betul, dan apalagi Nah, ini darahnya udah bisa mengarah tuh. betul, dan apalagi ini kan sekarang ini orang malah makin kesini tidak mematuhi protokol kesehatan dan Ya. merasa bahwa oh saya batuk pilek gara-gara hujan. Nah. Ini hati-hati loh karena protokol kesehatan ini tetap penting. Karena dulu dok, Iya. dulu kan masih di awal-awal kan orang menjaga banget. Iya. Kasus sudah tinggi malah Iya, Nggak sekarang menjaga. mungkin orang udah bosan gitu loh. Tapi mestinya bosannya tetap protokol kesehatan dijaga tadi. Betul. Ya, tetap pakai masker, jaga jarak ya. Ini terjadi biasanya kalau kita kan di sini oke lah konsisten. Yang jadi masalah ketika makan minum bareng lah udah itu. Oke. Nah, ini ada lagi nih dok yang menarik, fakta atau mitos COVID-19 dapat mudah menyebar saat perubahan cuaca terjadi. Ini fakta atau mitos? Ya, kalau ini saya bilang mitos. Mitos. Karena apa? Tadi bisa pada semua musim. Dulu ingat nggak waktu di awal-awal kan ada kalau saya bilang hoax. Kita ini tropik, nggak usah takut virus nggak sampai sini. Kenyataan kita udah berapa ribuan orang ini kan udah tinggi sekali ya kan, udah ratusan ribu orang di Indonesia ini yang betul. positif. Dan setiap hari begitu. 4.000. Nah, betul, sehari 4.000 tadi. Oke, jadi pertama kuncinya begini, bahwa dia bisa kapan saja bisa kena, penularannya tetap ada. Cuma tadi yang saya bilang, ketika masa pancaroba atau sekarang nih oke lah, ini lagi winter di beberapa negara Eropa, bisa saja itu membuat orang menjadi daya tahan tubuhnya lagi sekali. rentan. Karena kan kita bicara soal virus ini adalah daya tahan tubuh kita, bagaimana ini.
Nah, daya tahan tubuh tidur loh. Ada ya dokter ya, kena misalnya usianya masih muda, tapi kenapa dia kebetulan kecapean, memang begitu banyak nanganin pasien, tidurnya kurang, akhirnya padahal nggak ada komorbid, akhirnya dia terinfeksi juga. Iya, jadi Kenapa? sebenarnya Ya, tadi sebenarnya itu. kalau penyebarannya lebih bukan ke pancarobanya, tapi lebih ke orangnya. Tuh. Benar. Iya, ke personnya. Nah, Iya. ini Dok, Prof, ada tipsnya nggak yang bisa diberikan supaya kita bisa sehat, terutama untuk mencegah COVID-19 saat perubahan cuaca ini? Ya, jadi pertama selalu kita mesti berpikir yang 3 hal tadi yang saya bilang. Ya, pertama makanan minum yang bergizi. Ya, ini bolak-balik diulang-ulang udah deh biar bosan-bosan. Yang penting dalam buah dan sayur-sayuran, buah-buahan. Buah-buahan itu udah komplit di situ. Ada vitamin C-nya, ada unsur seratnya, ada mineralnya, ada unsur airnya juga kan gitu. Kemudian yang kedua adalah tidur. Tidur ini mesti kita perhatikan. Ya. Tidur sebenarnya kalau udah mulai ke hujan kan enak tidur nih. Paling nggak Betul. 6 jam kita tidur. Ya kan kita 6 jam tidur. Ya, kemudian juga hal yang lain adalah ketika stres tadi. Nah, ini memang susah ngomongnya. Saya bilang, Bu, ini karena stres. Saya nggak stres kok, tapi Ibu takut nggak COVID? Takut, katanya begitu. Jadi walaupun bagaimana, situasi seperti ini membuat kita tingkat stresnya tinggi. Jadi 3 tadi itu, pengendalian diri, makanan minuman yang bergizi, sayur dan buah-buahan, kemudian tidur yang cukup. Dan kemudian tadi, ya itu jaga jarak. Jangan sampai kita nggak tahu di depan kita ternyata viral load-nya tadi tinggi, virusnya tinggi, kita ketularan. Lingkungan, nah ketika kita berada di luar, kita udah siap jaket deh kalau sekarang. Ketika ada hujan udah pakai jaket aja nggak apa-apa. Karena prinsipnya jangan sampai tubuh kita ini tiba-tiba terjadi perubahan udara yang drastis tubuh kita yang mempengaruhi daya tahan tubuh kita gitu. Wah, terima kasih Prof. kasih. Ada pesan Prof, quotes buat masyarakat? Ya, jadi saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa flu biasa itu beda dengan flu COVID. Jadi tetap kita mesti hati-hati, tapi tetap juga jangan terlalu cemas.